Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heriana dari Prodi Manajemen yang kali ini akan mempresentasikan terkait dengan review 5 jurnal bereputasi evolusi manajemen SDM 2020 sampai dengan 2025. Ringkasan eksekutif 5 tahun transformasi tinjauan ini memetakan pergeseran strategis dalam manajemen SDM melalui 5 jurnal kunci, bergerak dari psikologi internal karyawan menuju keunggulan kompetitif global. 1. 2020, Engagement, Fondasi Internal. 2021, Remote Work, Respon Krisis. 2022, Training Adaptasi Digital. 2023, Compensation, Strategi Retensi. 2024, Telemanajemen Keunggulan Strategis. SDM telah berevolusi dari fungsi administratif menjadi mitra strategis utama menghadapi disrupsi global. 2020, Fondasi Kinerja melalui keterlibatan Jurnal 1, Employee Engagement, dan Performance. Konteks dan metode latar belakang tingkat employee engagement adalah penentu utama produktivitas dan loyalitas karyawan. Tujuan, menganalisis pengaruh engagement terhadap kinerja karyawan. Metode, survei kuantitatif dengan analisis regresi studi dilakukan pada perusahaan jasa. Hasil dan implikasi. Hasil ditemukan hubungan positif signifikan antara engagement dan kinerja. Implikasi, sebelum strategi eksternal diterapkan, perusahaan harus memastikan karyawan merasa terikat secara emosional dengan pekerjaan mereka. 2021, adaptasi terhadap disrupsi cara kerja, Jurnal 2, Remote Working, dan HRM, konteks dan metode. Latar belakang, pandemi COVID-19 memaksa perubahan drastis sistem kerja menjadi remote atau hybrid. Tujuan, menguji efektivitas kebijakan HR dalam pengelolaan sistem kerja jarak jauh. Metode, studi kuantitatif menggunakan kuesioner pada karyawan sektor. Hasil implikasi, hasil fleksibilitas kerja terbukti meningkatkan kepuasan kerja. Intisari, kebijakan HR yang adaptif terhadap lokasi kerja bukan hanya solusi darurat, melainkan mendorong kepuasan karyawan yang baru. 2022, akselerasi kompetensi di era digital Jurnal 3, Training dan Development. Konteks dan metode, latar belakang digitalisasi menuntut pengembangan kompetensi yang relevan dan cepat. Tujuan, menganalisis pengaruh pelatihan terhadap peningkatan kompetensi karyawan. Metode kuantitatif dengan uji SEM atau Structural Equation Modeling. Hasil dan implikasi. Hasil, pelatihan berbasis digital secara efektif meningkatkan skill dan adaptabilitas karyawan. Intisari, investasi pada pelatihan teknologi adalah jembatan antara tenaga kerja saat ini dan tuntutan masa depan. 2023, Strategi Retensi dan Kepuasan Kerja, Jurnal 4, Compensation dan Job Satisfaction. Konteks dan metode. Latar belakang sistem kompensasi adalah alat vital yang mempengaruhi kepuasan kerja dan retensi talenta. Tujuan, menguji hubungan antara kompensasi dengan tingkat kepuasan kerja. Metode, analisis regresi pada perusahaan manufaktur. Hasil dan implikasi. Hasil, baik kompensasi finansial maupun non-finansial berpengaruh signifikan. Intisari, kepuasan kerja tidak hanya dibeli dengan gaji, tetapi juga dibangun melalui penghargaan non-finansial, lingkungan pengakuan fleksibilitas. 2024, menuju keunggulan kompetitif global, Jurnal 5, Talent Management. Konteks dan metode, latar belakang, persaingan global menuntut pengelolaan talenta yang lebih dari sekedar administrasi, harus efektif dan strategis. Tujuan, menganalisis dampak strategi talent management terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Metode, gabungan studi literatur dan survei kuantitatif. Hasil implikasi, hasil talent management berpengaruh langsung pada peningkatan keunggulan kompetitif organisasi. Intisari, pengelolaan SDM adalah ujung tombak strategi bisnis yang memenangkan persaingan pasar. Sintesis ekonomi SDM modern, input atau manusia, engagement 2020 dan training 2022. Berikutnya, proses atau sistem
Remote Working 2021 dan Compensation 2023. Output atau tujuan, Talent Management dan Competitive Advance 2024. Kelima, jurnal ini menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi modern bergantung pada integritas kesejahteraan karyawan, adaptasi teknologi, dan strategi retensi yang komprehensif. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.